Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas beberapa soal tes karakteristik pribadi, khususnya materi teknologi, informasi, dan komunikasi. Terima kasih saya ucapkan untuk semua teman-teman yang telah mensupport saya dengan mensubscribe channel saya, dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Soal pertama, karena adanya wabah corona di beberapa negara, Indonesia pun turut menjadi negara yang terdampak wabah tersebut. Salah satu dampak yang terasa adalah terbatasnya kegiatan sosial pada berbagai bidang, termasuk di dunia usaha. Menanggapi hal ini, perusahaan tempat Anda pun memberlakukan pembatasan kegiatan sosial. Padahal Anda selaku divisi marketing perlu mengadakan meeting dengan klien yang berada di berbagai daerah. Namun, Anda tetap dituntut agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Maka sikap Anda adalah A. Membuat grup WA yang terdiri dari divisi marketing dengan klien-klien sehingga tetap terjalin komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan customer. B. Membuat grup Telegram yang terdiri dari divisi marketing dengan klien-klien bersama dengan atasan, sehingga atasan tetap dapat memantau kegiatan perusahaan dengan para customer. C. Mengadakan meeting dengan aplikasi Zoom sehingga tetap terjalin komunikasi dua arah secara langsung antar pihak perusahaan dengan customer. D. Meminta pihak IT perusahaan untuk membuat aplikasi internal perusahaan yang menghubungkan divisi marketing dengan customer sehingga komunikasi antara pihak perusahaan dengan customer tetap berjalan dengan baik. E. Menerapkan blended conference sehingga komunikasi tetap dilakukan secara online, namun apabila terdapat hal yang penting tetap dapat diselesaikan secara offline, karena bagaimanapun kepuasan customer dapat terpenuhi lebih baik secara tatap muka. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu mengadakan meeting dengan aplikasi Zoom sehingga tetap terjalin komunikasi dua arah secara langsung antar pihak perusahaan dengan customer. Jadi opsi C mendapat skor 5 karena melakukan meeting secara online menggunakan aplikasi Zoom cukup menyelesaikan permasalahan yang ada. Anda selaku pihak perusahaan dan klien tetap dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung. Sedangkan pembuatan grup menggunakan aplikasi WA dan juga Telegram hanya dapat menjalin komunikasi dengan lebih terbatas. Sedangkan opsi B menuntut Anda untuk tetap bepergian jauh, padahal pemerintah dan perusahaan sudah menginstruksikan untuk membatasi kegiatan sosial. Soal selanjutnya, seorang dosen pada mata kuliah kewirausahaan memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk membuat laporan terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. Untuk mengerjakan tugas ini, dosen tersebut memberikan instruksi kepada mahasiswanya agar mencari sumber dari berbagai referensi yang ada. Karena durasi waktu pengerjaannya yang singkat, mahasiswa diminta untuk sebaik mungkin mencari sumber informasi yang efisien dan juga efektif. Apabila Anda menjadi salah satu mahasiswa yang diberikan tugas tersebut, maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memanfaatkan fasilitas kolom searching pada Google
untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah memaparkan hasil penelitiannya terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. B. Menghubungi salah seorang yang berperan penting dalam bidang jual beli melalui akun Instagramnya sehingga akan diperoleh informasi yang valid terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. C. Menghubungi salah satu orang yang melakukan kegiatan penjualan melalui sosial media secara langsung agar dapat memperoleh informasi terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan berdasarkan fakta. D. Mengikuti grup penjualan online pada aplikasi Telegram sehingga dapat memantau secara langsung pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan berdasarkan fakta. E. Mengirimkan broadcast pertanyaan menggunakan aplikasi WA kepada beberapa sumber sehingga dapat memperoleh informasi terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan sebanyak mungkin. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah A, yaitu memanfaatkan fasilitas kolom searching pada Google untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah memaparkan hasil penelitiannya terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. Jadi untuk jawaban A mendapat skor 5 karena dengan memanfaatkan kolom searching pada Google, mahasiswa dapat menemukan berbagai jurnal penelitian yang sudah membahas terkait pengaruh media sosial terhadap hasil penjualan. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, mahasiswa dapat menyimpulkan dan menyusun laporan yang diminta oleh dosen dengan efektif dan juga efisien. Soal selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak positif yang dapat diambil adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Instansi tempat Anda bekerja sedang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dan Anda diminta oleh atasan untuk membuat suatu aplikasi yang menarik untuk dilombakan. Padahal Anda tidak terlalu bisa untuk membuat aplikasi. Sikap Anda adalah A. Akan mencari berbagai referensi untuk menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas tersebut, baik dari literatur media cetak maupun media elektronik, disertai belajar pada forum akan lebih cepat dalam memahami seluk-beluk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. B. Mencari berbagai referensi dari orang-orang yang pernah menjalankan tugas tersebut karena dengan belajar pada orang yang berpengalaman akan lebih cepat dalam memahami seluk-beluk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. C. Akan mencari berbagai referensi konsultan ahli di bidang tersebut karena dengan penggunaan jasa konsultan ahli akan lebih cepat dalam pembuatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. D. Akan mencari berbagai referensi dengan meminta waktu dari atasan untuk mempelajari terlebih dahulu agar menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas membuat aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi. E. Akan mencari berbagai referensi dari teman kerja lain dan mengajaknya untuk membantu dalam pembuatan aplikasi karena dengan bersama-sama akan lebih cepat dalam membuat aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. Oke teman-teman, jadi untuk jawaban pada soal ini adalah A, yaitu akan mencari berbagai referensi untuk menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas tersebut baik dari literatur media cetak maupun media elektronik disertai belajar pada forum akan lebih cepat dalam memahami seluk-beluk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba.
Jadi di sini tindakan yang paling tepat dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah opsi A, yaitu dengan mencari berbagai referensi dan belajar dari berbagai forum berkaitan dengan teknologi informasi. Hal itu menunjukkan kemandirian dan kemauan untuk berusaha terlebih dahulu. Jika sudah dilaksanakan ternyata kita belum paham, baru kita mengambil langkah selanjutnya, yaitu bertanya dan meminta saran kepada orang yang berpengalaman. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang mulai tampak terkait isu politik yang tidak dapat terbendung. Banyak sekali berita bohong atau hoaks yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan golongan tertentu. Hal itu tentunya dapat membahayakan persatuan bangsa. Bagaimana sikap Anda menghadapi hal tersebut? A. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, menyebarkan berita hoaks akan ditindak secara hukum. B. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi karena dengan perkembangan era digital sekarang ini, setiap orang mudah untuk menyebarkan informasi secara bebas sehingga memungkinkan beredar informasi yang menyesatkan serta merugikan bagi orang lain. C. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi serta memahami hal tersebut sebagai propaganda dan strategi politik di mana apabila kita terbawa arus hanya akan merugikan diri sendiri. D. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi sehingga bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar mereka jera. E. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi dengan aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi dengan aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi. Jadi, tindakan yang paling tepat dalam aspek teknologi, informasi, dan komunikasi adalah opsi E, yaitu dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi yang mana manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jika kita sudah mampu mensosialisasikan hal yang baik, tentunya kita sudah paham dan telah melaksanakannya. Opsi E memiliki poin yang lebih tinggi dari opsi B karena opsi B sadar untuk berhati-hati dan memilah-milah informasi tetapi lebih cenderung untuk diri sendiri saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang telah kita bahas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam proses belajar dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan juga jangan lupa like, share ke berbagai media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa ke video saya selanjutnya.